Terima kasih. Bapak Ibu dimohon untuk duduk kembali. Hadirin yang terhormat, semoga pesan dari kedua lagu ini dapat memberikan semangat kita semua. Amin ya robbal alamin. Untuk acara ketiga, kami mohonkan kepada Bapak Kiai Haji Fahru Rozi SPD untuk memimpin doa rapat koordinasi PGRI Provinsi Jawa Tengah. Kepada yang terhormat Bapak Haji Fahru Rozi SPD untuk memimpin doa, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat kita hening jenak, melihat doa, mudah-mudahan kegiatan pada hari ini selalu dalam rindunya yang non-muslim bisa menyelesaikan. Mohon maaf kami pandu dengan cara agama Islam. Alaniyah bisyafa'ati Rasulillah bihasil maksud barokatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina min jamil awqani wal afat wa taqdi lana bi jami'il hajat wa tudhana bi jami' syai'at wa tarfa'na bi ajaka 'ala darajat wa tuballighuna bi asal ghayat wa badal mamat. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Taburan rahmat semoga senantiasa terus mengucur menyirami acara pada hari ini, Sabtu 25 September 2021, diselenggarakan rapat koordinasi persiapan hari ulang tahun PGRI ke-76 dan Hari Guru Nasional tahun 2021 dengan mengambil tema Bangkit Guruku, Maju Negeriku, Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, berjalan dengan baik dan dengan kelembagaan kasih yang ya Allah dan ridhamu, insya Allah termu berkah. Jadikanlah forum ini sebagai bagian dari ibadah dalam mendakikan akabadur ilmi wal ma'rifat, sehingga kami termasuk golongan khairun nas anfa'ul linnas dan selalu dapat melaksanakan tugas kami sebagai pendidik dengan lancar, aman, sukses atas ridhamu. Ya Allah, ya Malikul Qudus, dengan kehidupan saat ini yang Engkau berikan berupa tantangan, ujian, musibah, termasuk pandemi COVID-19 yang telah banyak membawa korban, tapi juga memberi pelajaran umat manusia di dunia, termasuk Indonesia, bahwa kami banyak dosa, melalaikan kewajiban sebagai hamba-Mu, ya Allah. Jangan Engkau bebankan serta kami tidak kuat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalna min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, jauhkanlah, hindarkanlah, selamatkan kami dari pandemi COVID-19 dan bala lainnya. Allahumma fa'annal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasyuyuf wal bukhul wal syada wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khasah dan muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Ghafur, kami menyadari sebagai pendosa di antara ajaran-Mu bahwa manusia yang baik bukan karena tidak pernah bersalah, tapi karena ia menyesali perbuatannya untuk tidak akan mengulangi lagi dengan taubat dan nasuha. Maka ampunilah ya Allah dosa kami, dosa kedua orang kami, para pemimpin kami dan guru-guru kami, para saudara kami. Tempatkanlah beliau yang gugur dalam jannatun ya Allah, maghfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbana saghira. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, berilah keputusan yang baik dan kami dapat
melaksanakan karena Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq anta khairul fatihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub anta tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Farul Rozi SPD, Ketua Biro Pembinaan Kerohanian dan Karakter Bangsa, pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah. Bapak Ibu sekalian, tibalah kita pada acara inti di kegiatan hari ini, yaitu rapat koordinasi. Untuk itu saya mengingatkan ulang efektivitas keberhasilan rapat koordinasi ini diindikatori oleh 3 hal. Yang pertama adalah tingkat kepatuhan prokes di dalam pelaksanaan rakor ini. Yang kedua, tingkat partisipasi kita di dalam rapat koordinasi. Dan yang ketiga adalah tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi pagi hari ini. Untuk itu mohon berkenan untuk men-set ulang mode silent HP kita masing-masing sehingga nanti waktu yang kita gunakan efektif. Bapak Ibu sekalian, inilah rapat koordinasi PGRI Provinsi Jawa Tengah yang akan dipimpin oleh pimpinan rapat koordinasi pada yang terhormat Sekretaris Umum Pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah Bapak Haji Aris Munandar MPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Haji Muhdi SIMhum, yang kami hormati para wakil-wakil ketua, ini lengkap para wakil sekretaris, juga lengkap bendahara, wakil bendahara, dan ketua-ketua biro PGRI Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ibu Ketua dan Sekretaris PGRI Kabupaten Kota se-Jawa Tengah, dan hadirin serta para peserta rakor yang mengikuti secara virtual pada pagi hari ini. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat ridho-Nya kepada kita sekalian. Di pagi yang berbahagia ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka pelaksanaan kegiatan organisasi, yaitu rapat koordinasi PGRI Provinsi Jawa Tengah pada hari ini, Sabtu 25 September tahun 2021. Atas nama PGRI Provinsi Jawa Tengah, kami menyampaikan selamat datang dan sugeng rawuh kepada Bapak Ibu peserta rakor di pagi hari ini. Juga terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu pengurus PGRI Kabupaten Kota se-Jawa Tengah yang mengikuti secara virtual. Tepuk tangan untuk beliau dan terima kasih kami ucapkan. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas. Terima kasih. Bapak Ibu dan saudara sekalian peserta rapat koordinasi yang kami hormati dan berbahagia. Seperti kita maklumi bersama bahwa selama masa pandemi ini PGRI Provinsi Jawa Tengah telah berupaya untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan dan mengimplementasikan program-programnya menyesuaikan dengan kondisi masa pandemi. Oleh karena itu, banyak kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mengimplementasikan program-programnya dengan model cara virtual atau daring. Untuk itu, semuanya disesuaikan dengan kondisi di masa pandemi.
Namun demikian Bapak Ibu sekalian, kami merasakan ada suatu kerinduan di antara kita untuk bersilaturahim, bertatap muka secara langsung. Baik disampaikan lewat telepon maupun WA kepada kami. Namun demikian sekali lagi mohon maaf bahwa kita hanya tetap boleh melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ada selama masa pandemi COVID-19 dan masa PPKM yang sekarang masih berlangsung. Yang kedua, COVID-19 mulai agak mereda. Kabut-kabut yang tebal itu mulai ada terang. Sehingga ada kesempatan-kesempatan kita untuk merendah kembali, melaksanakan program-program yang ada dalam rangka melaksanakan siklus kegiatan di provinsi maupun masing kabupaten secara penyesuaian sedikit demi sedikit. Oleh karena itu, PGRI Provinsi Jawa Tengah menyampaikan terima kasih apabila masa pandemi ini juga muncul suatu kreatif, kegiatan-kegiatan yang ternyata di antara kita tidak mungkin kita tidak bergerak untuk mengimplementasikan program di wilayah itu. PGRI Provinsi Jawa Tengah sekali lagi mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih atas kreasi-kreasi yang dilakukan oleh Kabupaten Kola agak meredanya masa pandemi. Masa COVID-19 ini kita berupaya untuk merintah kegiatan hari ulang tahun ke-76 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2021 dan beberapa strategi organisasi serta hasil Rakornas akan kita bahas dalam Rakor pada kesempatan. Di antaranya nanti Rakornas, kemudian HUT dan juga info-info organisasi, serta kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian dari kabupaten kota untuk menyampaikan kerinduan, menyampaikan informasi, menyampaikan aspirasi berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah masing-masing. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu, maka kesempatan yang pertama akan disampaikan hasil Rakornas PGRI tanggal 31 Juli 2021 dan beberapa informasi organisasi akan disampaikan langsung oleh Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah Bapak Dr. Haji Muhdi SHMU. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas. Terima kasih yang kami hormati Bapak Ibu pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati dan kami banggakan Ketua dan Sekretaris atau yang mewakili PGRI Kabupaten Kota se-Jawa Tengah, Bapak Ibu pengurus Kabupaten Kota cabang yang hadir secara virtual yang kami hormati dan kami banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada hari ini kita bisa menyelenggarakan Rakor Provinsi dengan blended, dengan hibrid, sebagaimana siswa-siswa kita sudah mulai PTM terbatas, sehingga sebagian bisa hadir di sini, sementara sebagian yang lain berada di tempat masing-masing. Mudah-mudahan acara yang kita
laksanakan seperti ini bisa lebih efektif atau sekurang-kurangnya memaksimalkan acara rakor yang kita selenggarakan pada hari ini. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini kami mengajak mari kita senantiasa bersyukur atas begitu banyak nikmat sehingga kita semuanya diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan untuk hari ini mengikuti rakor. Dan kita berdoa saudara-saudara kita yang mungkin masih ada terpapar COVID atau sakit yang lain, termasuk peserta didik kita doakan segera sembuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk mengawali rakor pada hari ini, mari kita bersama buka seizin Bapak Ibu semuanya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Rapat koordinasi PGRI Provinsi Jawa Tengah hari Sabtu 25 September 2021 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana tadi disampaikan oleh Sekum, acara dipilih dengan model seperti ini memenuhi harapan dan aspirasi teman-teman. Setelah sekian waktu kita harus lebih banyak dengan daring. Nampaknya salah satu hal yang saya kira bersama-sama kita nikmati bersama-sama di organisasi PGRI itu adalah banyaknya silaturahmi. Kita silaturahmi tapi selama ini lebih banyak dengan virtual. Maka banyak yang mengusulkan kita ketemu dalam forum ini dengan cara tatap muka. Namun demikian agar lebih luas jangkauannya dan manfaatnya, waktu itu Pleno memutuskan rapat ini kita blendedkan. Karena yang bisa hadir di sini kan terbatas, hanya ketua dan sekretaris. Sempat kita gimana kalau 3, kita coba dulu 2. Nanti kalau aman ya kita bertahap ya. Untuk yang akan datang mungkin bisa 3 orang dan lebih. Mudah-mudahan kondisi sudah semakin membaik. Dan pada saat kita konferensi kerja, ulang tahun terlebih dahulu ya, mungkin bisa menghadirkan lebih banyak, dan konferensi kerja juga demikian. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan terima kasih atas usul Bapak Ibu ya, aspirasi Bapak Ibu yang disampaikan, sehingga kami sendiri merasa sangat berbahagia ya, kangen kita sudah lama tidak bisa bertemu, akhirnya kita bisa bertatap muka pada hari ini. Begitu, terima kasih dan selamat datang di PGRI Provinsi Jawa Tengah. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan beberapa hal, kalau ini pribadi Pak Sekum, teman-teman pengurus, karena kemarin di tengah-tengah pandemi kami harus mengundang Bapak Ibu, mohon doa restu. Saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi-tingginya atas doa restu Bapak Ibu untuk anak kami. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kalau Bapak Ibu harus repot ya dari jauh datang ke Semarang. Bapak Ibu yang saya hormati, kami akan mencoba menyampaikan secara singkat beberapa hal yang terkait dengan apa yang harus dan sudah kita lakukan. Belum bisa ya Mas ya? Udah, ini Mas, kita lihat. Baik, Bapak Ibu, kurang lebih 2 bulan lagi kita akan bersama-sama merayakan hari ulang tahun PGRI ke-76. Saya kira kita harus bersama-sama terus mengingat mengapa PGRI lahir dan mengapa jati diri PGRI itu ditetapkan. Inilah saya kira yang saya harap setiap pengurus selalu mengingat ini, agar jangan sampai ada di antara kita menjadi pengurus yang bukan
warga negara yang setia dan taat kepada negara kesatuan Republik Indonesia, yang tidak selalu berusaha memajukan pendidikan dan tidak selalu memuliakan guru, berusaha memuliakan guru, dan tidak selalu berusaha menolong kesulitan teman-teman guru. Karena inilah kita yang selanjutnya jati diri ditetapkan kita adalah organisasi profesi, organisasi perjuangan, dan organisasi ketenaga kerjaan. Next, Mas. Bapak Ibu, saya ingin mengawali ini karena ini rakor agar kita semua selalu mengingat hal tersebut. Pasti sebagai organisasi profesi, kita juga berlandaskan pada Undang-Undang Guru dan Dosen, bahwa fungsi kita adalah memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karir, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, dan kesejahteraan, serta pengabdian kepada masyarakat. Sebagai organisasi perjuangan, PGRI menjalankan fungsi turut memperjuangkan layanan pendidikan yang berkualitas. Next. Dan sebagai organisasi ketenagakerjaan, PGRI menjalankan fungsi memperjuangkan kesejahteraan guru, status dan kesetaraan, serta perlindungan guru dan tenaga kependidikan. Pada poin ini, saya kira inilah hari-hari penting, next Mas, yang saat ini bersama-sama kita sedang terus berjuang, terus ikuti perkembangannya, dan bahkan kita harus kadang-kadang sampai larut malam mengikuti perkembangan kebijakan yang terus dijanjikan oleh pemerintah setelah kita berjuang sekian lama. Monggo Mas. Next Mas. Jadi Bapak Ibu, kita memperjuangkan nasib guru itu sebenarnya sejak awal reformasi dengan mulai lahirnya Undang-Undang Guru. Saya harap kita memiliki keyakinan yang utuh bahwa Undang-Undang Guru itu lahir karena perjuangan kita semuanya, bukan karena perjuangan orang lain. Kalau kita tidak saat itu menginisiasi lahirnya Undang-Undang Guru, dan menurut catatan penggagas juga dari Jawa Tengah, maka saat ini guru-guru mungkin tidak sejahtera saat ini. Susah payah kita perjuangkan Undang-Undang Guru dari periode ke periode kepresidenan sampai lahirnya Undang-Undang Guru. Saya yakin di antara kita juga ada yang bersama-sama harus ke Jakarta, ada yang naik pager bahkan itu ya. Itu nggak bisa kita lupakan. Dan perjalanan itu sangat panjang. Sampai korbannya Purworejo sudah harus 250 orang kurang lebih dipensiun sebelum 60 tahun. Lalu pada saat undang-undang itu sudah hadir, saya kira Jawa Tengah harus berbangga. Isi dari undang-undang itu pun catatannya banyak sekali dari Jawa Tengah. Saya sebagai orang yang waktu itu masih muda, juru ketik gitu ya, jadi tukang ngetik surat-surat gitu ya ke Jakarta, dan saya ngikuti terus perkembangan itu. Dan yang salah satu yang paling fenomenal, ancaman para ketua PGRI kabupaten kota waktu itu di kampus sana di GU itu kepada Komisi 10, kalau masa atau batas usia pensiun tidak dimuat dalam undang-undang ini 60 tahun titik, gampangannya awas itu. Itu saya kira dahsyat waktu itu. Jawabannya waktu itu ketua komisi mengatakan, wakil ketua komisi mengatakan, tidak lazim katanya. Itu lazim, mungkin lah gampangannya begitu ya itu. Akhirnya dimuat. Dan apa yang terjadi, serta-merta tidak ada lagi bupati yang mau coba-coba memensiun 56 tahun, jadi nggak ada jalan. Itulah undang-undang. Itulah benar kata Pak Taruno bahwa lah orang hutan aja dilindungi undang-undang, kok guru tidak. Gitu ya. Jadi undang-undang adalah benteng yang luar biasa untuk menjaga kita semuanya. Setelah undang-undang guru lahir, aman, pensiun semua 60 tahun, lalu kesejahteraannya nggak turun. Pak Sulis dengan gagah berani
mengingatkan kepada SBY. Kalau Pak Suli setelah Pak SBY di demo agak takut dulu kan, terus Pak segera laksanakan sertifikasi. Sudah setahun lewat, belum jalan. Kalau tidak segera, mohon maaf, kami silaturahmi ke Jakarta lagi, gitu ya. Akhirnya SBY mengumumkan memaksa sertifikasi mulai jalan. Tunjangan lambat dan sebagainya. Nah, perjalanannya adalah guru pensiun, sekolah dibuka, lalu jumlah guru semakin hari semakin kurang. Guru honorer terpaksa hadir, tapi pemerintah dengan gagah berani mengatakan bahwa guru di Indonesia berlebih. Bahkan disebut mewah. PGRI dengan pasti mengatakan tidak benar bahwa guru kurang, bahkan semakin hari krisis guru. Sampai akhirnya banyak kabupaten kota yang berani-berani tetap mengangkat walaupun dilarang ya, guru honorer, dan muncullah fakta yang sangat mengejutkan semua orang karena sebelumnya disebut kelebihan guru, tetapi alhamdulillah menurut saya Jawa Tengah nggak bisa lagi juga diabaikan strategi memperjuangkannya. Waktu itu melalui Pak Gubernur, komunikasi dengan Menteri, hadirkan Menteri Pendidikan dan Menpan, walaupun itu wakil, tapi saat itu kalau yang hadir mesti menyaksikan, pertama pemerintah mengakui kekurangan guru 998.000. Dan semua hadir kita di ulang tahun PGRI, Presiden menyatakan Indonesia kekurangan guru dan mulai 2018 mengangkat guru. Ini saya kira nggak bisa dipungkiri. Saya hadir di istana 2 kali mengikuti acara itu. Memang problemnya adalah bagaimana guru di atas 35 tahun. Itulah yang memunculkan kalau begitu yang di atas 35 tahun kita angkat melalui P3K. Sebenarnya awalnya itu. PGRI dengan terpaksa menerima daripada guru tidak punya status. Ini saya harap perjalanan ini nggak dilupakan. Kita berlawanan dengan beberapa honorer. Ketum pasang badan. Tidak, daripada kamu tidak punya status, lebih baik punya status. Dan pemerintah menjanjikan akan segera memenuhi kebutuhan guru atau mengangkat guru dengan kemudahan. Akhirnya P3K mulai jalan melalui negosiasi yang kuat, passing grade naik turun diturunkan ya. Akhirnya yang tahun lalu sudah berjalan, SK-nya mundur-mundur, ya kita terus lakukan upaya-upaya percepatan, akhirnya sudah jalan. Kemarin TPG-nya enggak diproses-proses, kita perjuangkan lagi, alhamdulillah proses sudah berjalan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, akhirnya Mas Nadiem, saya kira PB dan saya juga selaku Ketua PGRI secara langsung melalui forum PDI waktu itu, saya menyampaikan kepada Mas Nadiem, guru honorer ini saat ini adalah penyelamat pendidikan di era COVID. Andai COVID yang tiba-tiba datang tidak ada guru honorer, pendidikan kita kolaps. Andai 1 juta guru honorer nggak mau mengajar di era COVID, kolaps. Bukan saja kurangnya, tetapi lebih dari itu, mereka akhirnya menjadi garda terdepan untuk membantu guru-guru senior yang belum fasih IT. Mereka ternyata ini adalah garda terdepan untuk membantu teman-temannya melatih atau menDA, ya sebut saja ngajarin lah gampangannya. Di samping kita melalui pengurus kabupaten kota dan mungkin anak-anak guru. Tetapi pemerintah menurut kami zolim. Karena apa? Mereka hanya diambil manfaatnya, tetapi tidak diberikan
satu penghargaan. Dan saya ingatkan kepada Mas Menteri pada waktu itu, Mas Menteri, menurut Bapak waktu itu, Indonesia maju itu hanya mungkin dicapai oleh pendidikan yang unggul. Pendidikan unggul menghasilkan peserta didik yang kompeten dan berkarakter. Dan itu hanya bisa dicapai oleh guru yang menurut Nadiem kapabel dan sejahtera. Sejahtera berarti statusnya jelas, penghasilannya pasti. Lah ini guru honorer, statusnya ora jelas, penghasilannya apalagi. Alhamdulillah saya kira tanpa bermaksud itu perjuangan semata-mata dari kita, tapi dukungan semua termasuk teman-teman guru honorer, tahun 2021 memastikan kami angkat 1 juta guru. P3K. Mau tidak mau ya pokoknya terpaksa kita menjadi benteng terdepan. Wis to gelem sik iki. Kita hadirkan Dirjen GTK. Tetapi sayang, formasi 1 juta kabupaten kota baru mengajukan kurang lebih sekitar 500 juta. 500.000, mohon maaf ya. Bapak Ibu, masalahnya lalu muncul mulai di situ. Kenapa tidak terpenuhi 1 juta? Ternyata komunikasi terhadap kabupaten kota masih miss. Sosialisasinya tidak bagus. Ada yang berani, ada yang kurang berani. Yang berani langsung ambil kesempatan. Brebes ambil berapa ribu, gitu ya. Tapi ada yang ambil sedikit, ini tergantung. Ternyata pemahamannya beda-beda. Pertama. Kedua, lalu seleksi. Nah, ini babak baru. Seleksi terjadi, diberi kisi-kisi, tapi begitu tes dijalankan, terkapar teman-teman kita. Hari pertama kami pantau, hari kedua sudah pada ngirim, teman-teman pada WA, maka kami buru-buru harus segera berkomunikasi dengan Komisi 10, terutama wakil dari Jawa Tengah, yang kebetulan wakilnya juga ada dari sini, anggotanya juga ada banyak, dan kami lengkapi dengan surat resmi kepada mereka bahwa pemerintah tidak menunjukkan konsistensi akan membantu para guru dengan membuat soal yang tidak sesuai dengan kisi-kisi dan terlampau sulit untuk ukuran guru yang 20 tahun mengajar kelas 1 ya, kurang lebihan begitu ya. Jadi guru kelas 1 ngajar kelas 1 terus kok tahu-tahu harus begitu, nih lama sekali, berat sekali. Dan afirmasi yang diberikan terlalu rendah, hanya 10 dan 15%. Belum lagi carut-marut, ada yang nggak dapat tempat. Maka surat kami kirim dengan permohonan, terutama untuk yang jangka pendek, adalah afirmasi ditambah. Lanjut Mas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terus Mas ya. DPR itu merespon betul permintaan kita, lanjut aja Mas. Sehingga kemarin kita ikuti semuanya, Ketua Komisi 10, kami juga berdialog dengan anggota Komisi 10, menyampaikan dengan tegas permasalahan-permasalahan yang kita sampaikan ini. Dan Menteri akhirnya juga mengakui bahwa memang ada masalah antara harapan dengan kenyataan, walaupun Mas Menteri juga mengatakan di sisi lain kami juga dituntut oleh para ahli agar menerima guru yang profesional. Tuntutan kita juga diapresiasi, sehingga akhirnya sampailah pada satu kesimpulan. Kalau begitu, pengumuman yang harus disampaikan pada tadi malam ditunda. Lanjut, Mas. Saya kira
surat penundaan ini adalah bukti sebuah perjuangan itu tetap ada peluang untuk bisa menghasilkan sesuatu. Bapak Ibu, tadi pagi habis subuh saya WA lagi, di samping saya terima kasih kepada Wakil Ketua Komisi 10 dan anggota Komisi 10 yang telah membantu kita, tetapi ini belum berakhir perjuangannya. Harus dikawal agar setidak-tidaknya, sekaligus menjawab Pak Beno ya Pak, tuntutan afirmasi pada tahun ini ditambah minimal jadi 20 dan 25% itu dipenuhi. Ya, saya kira ini menurut teman-teman guru honorer kalau itu bisa dicapai, katanya itu sudah pada mintlip-mintlip ya untuk kompetensi teknis ya, terutama itu ya. Udah kurang sidik Pak, kurang sidik Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, akhirnya saya ingin mengatakan untuk yang ini, karena ini masih pasti, karena saya sekaligus ada surat dari Pak Beno ya. Oh iya, jadi kita sekaligus menjawab tentang ini. Maka Bapak Ibu, kita sekarang harus menggalang kekuatan, mengawal ini, sehingga nanti keluar akhirnya tidak kayak kemarin lagi gitu loh. Berapa yang lulus? 100.000. 25% ya. Lanjut Mas. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk itu tuntutan PGRI Jawa Tengah yang kita harapkan pertama untuk PPK 21, sebagaimana surat yang kami kirim, memang dinaikkan menjadi 20 dan 25%. Untuk yang 25% nanti untuk yang 35 tahun ini naiknya 10. Lalu untuk peserta yang gagal mengikuti karena kemarin nggak dapat tempat, ada loh ya yang sudah dapat ini ya, Banyumas lapor saya, terus kalau salah Brebes juga ada Pak, itu Brebes ada 1. Saya langsung WA ke direktur Lina menyampaikan, Pak coba masuk lagi dari awal, tetap nggak bisa Bu, 3 kali lama-lama nggak bisa, terus nggak jawab juga dia lama-lama. Ya bisa Pak, nggak bisa Bu, gitu, tetap nggak bisa faktanya. Maka kita harapkan di tahap 2 dipastikan harus bisa ikut. Sedangkan untuk yang 22 dibuka formasi 1 juta kita harap terpenuhi. Ini tugas Bapak Ibu semua agar memastikan kabupaten kota ini yang ngusul kayak gitu loh, formasi. Dan diberikan afirmasi maksimal. Kalau perlu kompetensi teknis itu 100% lah, kalau perlu. Karena itu yang masalah itu. Kompensasi lah dari ini. Kalau yang kemarin kenapa PGRI Jawa Tengah tidak mengusulkan 100%? Tidak mungkin cara berjuang untuk yang sudah di depan mata, sudah ada aturannya dengan melompat ya, dari 10 menjadi 100%, itu malah diguyu itu ya. Maka kita lebih cantik lah, yang ini kita coba. Namun yang lebih penting untuk diinformasikan, kita juga meminta formasi untuk tenaga kependidikan. Ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, sesuai janji Dirjen GTK, setelah mereka diterima P3K, mereka yang di bawah 35 tahun tetap berkesempatan jadi CPNS. Itu janji mereka, kita harus kawal. Bapak Ibu yang saya hormati, saya harap ini nanti bisa juga kalau bisa berkembang lah tuntutannya lebih. Tapi sekali lagi, berjuang memang harus strategis ya. Berjuang itu bagaimana yang peluangnya lebih terbuka seperti apa. Memang kemarin dengan Komisi 10 ya problemnya ada, diantaranya kita bisa menaklukkan Kementerian Pendidikan, belum tentu bisa menaklukkan Menpan. Gitu lah, ini problemnya. Kita bisa menaklukkan Menpan, belum tentu mampu menaklukkan Menteri Pendidikan. Ini yang saya kira menjadi problem kita. Ini terus-menerus akan terus ada perjuangan-perjuangan. Kami juga selaku rektor dan saya Sekjen Asosiasi LPTK Swasta Indonesia juga sedang memperjuangkan bagaimana peta jalan pendidikan yang
dianggap rodo sesat katanya ya, beloknya nggak jelas, ini bisa diluruskan. Karena memang kuncinya, kalau sampai undang-undang guru dan undang-undang pendidikan kita kan sedang mau dirubah. Kalau mengubahnya yang pokok-pokok ini berbahaya. Termasuk nanti misalkan mengenai tunjangannya. Lanjut, Mas. Ya, Bapak Ibu, maka fokus-fokus perjuangan kita, saya kira sudah sering saya sampaikan. Lanjut. Ya, terus Mas, ini sudah kita sampaikan. Terus, oke. Sebentar Mas, naik dulu. Bapak Ibu yang saya hormati, karena kita memang banyak sekali yang kita harapkan, kita perjuangkan, akan kita lakukan, maka saya berharap di dalam merealisasi program kita, setidak-tidaknya 3 kunci ini kita bersama-sama kembangkan. Bangun komunikasi yang baik dengan siapapun, termasuk dengan anggota, dengan guru honorer. Jangan sakiti mereka. Mereka sudah sakit. Sekurang-kurangnya didengarkan. Kita upayakan diperjuangkan. Yang kedua, bangun partisipasi anggota lebih kuat lagi agar organisasi kita lebih berdaya. Dan yang ketiga, bangun kemitraan dengan siapapun. PGRI netral. Kita bisa berkomunikasi dengan seluruh komponen partai atau fraksi apapun. Kita bisa bermitra dengan siapapun agar program-program kita berjalan lebih baik. Nah, terkait dengan ini, maka komunikasi kita harus juga dibangun melalui berbagai cara, berbagai media yang kita harapkan media sosial, media cetak atau apapun bisa membawa kebesaran kita semuanya. Lanjut. Saya kira ini sudah sering kita sampaikan. Lanjut. Terus, Mas. Ya. Bapak Ibu, organisasi kita yang salah satu keunggulannya adalah memiliki anggota yang besar. Semakin hari semakin menurun. Kesempatan kita saat ini, pada saat rekrutmen 1 juta guru sedang digalakkan, mari kita pastikan mereka menjadi bagian dari kita. Dan selanjutnya, kita harus menyadari regenerasi harus jalan. Kaderisasi harus dilakukan di setiap jenjang. Melalui struktur ranting, cabang, kabupaten, kota, provinsi, sampai tingkat nasional. Dan mari kita berdayakan secara maksimal kelengkapan organisasi kita. APKS, PGRI Smart Learning dan Karakter Center. Mari kita gunakan untuk memperluas jangkauan. Anak-anak muda, guru-guru muda yang potensial, masukkan di sana untuk kita jadikan kader-kader terbaik kita. PGRI berbahaya kalau tidak memiliki anak-anak muda yang cerdas, anak-anak muda yang IT-nya bagus, maka masuklah dia. IGTKI kita, YPLPDM dan perguruan tinggi kita, mari kita besarkan sekolah-sekolah kita. Mari besarkan kampus ini. Kalau ada tetangga yang belum mau kuliah ya daftar aja di sini. Sekarang masih boleh. Kalau ada disposisi PGRI terlambat pun boleh gitu ya. Ya. Bu Suci kalau perlu tahun depan diingatkan mereka kalau perlu, termasuk yang beasiswa bidik misi atau KIP itu ya. Kita jatahnya cukup banyak lah. Tapi yang KIP sudah ditutup ini karena harus segera dilaporkan. Insya Allah semua akan menjadi kebaikan kita, LKBH kita. Lanjut, Mas.
Untuk itu Bapak Ibu, struktur ini yang tidak dimiliki oleh provinsi-provinsi lain, mari kita bangun bersama. APKS kita harus lebih diberdayakan. Pak Agung, aktifkan lagi. SLCC yang setiap Kamis ada kegiatan, kalau perlu ditingkatkan, dan di kabupaten kota saya lihat malah lebih hebat. Saya yakin ini masa depan kita. Sekolah-sekolah kita mari kita kembangkan, kampus ini kita kembangkan, DKG kita berdayakan. LKBH harus semakin juga berdaya. Pak Sabto, Fakultas Hukum, jadikan semuanya dosen-dosen itu menjadi pembela PGRI. Pak Sabto tidak bisa buat itu, ya nanti jangan jadi dekan Pak Sabto ya. Iya, ya ini kalau dengan anak buah ngancem gitu ya, struktur ini. Iya, dan kita yang tidak apa-apa Pak Rejo, itu memang dengkulnya Pak Rejo itu nyenggol kuncinya itu. Dibantu Pak, ya. Saya lanjutkan. Dan kita, ini Pak Sabani, yang sedang dalam kondisi, saya tidak ngomong sakit, tidak ngomong kritis ya, tapi butuh upaya yang serius untuk semakin bisa berdaya. Mari kita bersama-sama bangun. Manajemennya kita terus perbaiki. Tapi yang tidak kalah penting adalah anggotanya. Anggotanya itu sudah turun drastis luar biasa. Ya karena anggota PGRI turun. Penerbitan kita lah ini. Draft guru. Ini sarana komunikasi. Buat para anggota, mengurus kepada anggota, buat mencerdaskan mereka, memprofesionalkan mereka. Masa iya ya, wong wis sertifikasi ora gelem langganan 8.000. 8.000 Pak. 9.000. 9.000 kan es teh tuh. Bener toh Pak? Gua tuku bakso ora entuk saiki 10.000. Es teh sing pasti. Masa guru sertifikasi langganan majalah merasa berat itu. Maka saya bayangkan andai bisa seperti Kabupaten Pekalongan sama Pemalang itu, wah dahsyat itu. Berapa persen Pak Beno? 60%. Coba 50% wis ora akeh. Draft guru itu pasti akan membawa kita berjaya. Termasuk dia akan mengubah lah yang namanya acara dada bayar kayak provinsi lain gitu ya, kongres bayar gitu. Iya, saya kira ini yang harus diberdayakan, dan Pak Riz ini harus juga ditingkatkan lagi kualitasnya. Di samping itu saya kira kalender, mari kita tingkatkan, dan PGRI Jateng Press saya kira harus juga mari kita gunakan untuk teman-teman yang menerbitkan buku. Akhirnya Bapak Ibu, lanjut Mas, kami ingin menyampaikan beberapa agenda penting yang saya kira bersama-sama perlu kita cermati. Tadi Pak Sekum, nanti secara teknis akan disampaikan oleh teman-teman terkait dengan agenda-agenda penting yang akan kita lakukan pada waktu-waktu yang akan datang. Yang pertama, Bapak Ibu, agenda penting kita adalah bagaimana kita semuanya mampu, ini terkait konferensi ya, yang teman-teman konferensi cabangnya belum berlangsung agar segera hingga ranting. Apakah masih ada ya yang belum selesai ya konferensi cabangnya? Masih ada? Ada kabupaten kota yang belum 100%?
Tidak ada ya? Kalau tidak ada, saya kira tepuk tangan untuk kita semuanya. Pak Sekung dengan gagah berani kita akan umumkan juga nanti dalam forum-forum di tingkat nasional bahwa kita sudah mencapai itu. Dan saya yakin juga kabupaten kota telah melaksanakan 100% untuk ranting. Kalaupun ada mungkin tinggal sedikit. Termasuk alat-alat kelengkapan organisasi. Yang kedua, kita mempersiapkan peringatan HUT. Nanti akan bersama Pak Sekung akan dibahas secara teknis. Nah, yang berikutnya ini adalah bagaimana mengefektifkan pendataan COVID. Bapak Ibu, ada dua hal yang sekarang penting. Pertama untuk teman-teman kita. Yang kedua, setelah kita berjuang agar PTM segera dijalankan terbatas, juga jangan sampai berhenti di tengah jalan. Saya di hadapan panjenengan bersyukur sekali, saya awalnya selaku Ketua PGRI seolah berhadapan dengan Pak Gubernur. Kami ingin segera PTM, Pak Gubernur nanti dulu. Terus saja dalam berbagai forum dan TV. Tetapi sekarang Pak Gubernur adalah gubernur yang paling lantang untuk mengatakan tidak ada jalan lain untuk mengamankan kualitas pendidikan kita, menjaga loss running itu PTM terbatas. Sekalipun kasus Purbalingga terjadi, Jepara terjadi, Pak Gubernur tetap mengatakan yang ditutup sekolah itu sementara. Karena Kota Semarang mampu membuktikan terjadi, tapi tidak ada penularan di sekolah itu. Itu yang namanya prokes. Sekarang harus kita balik, bahwa kalau ada anak atau guru terpapar bukan dapat di sekolahan, tapi dapat di luar. Maka bentengnya sekarang sekolahan, prokes. Ini yang saya kira harus menjadi pemahaman kita, jangan sampai terjebak kita akhirnya kalau begitu PTM batal lagi. Kalau itu yang terjadi, mohon maaf, mungkin ada guru yang senang, tapi mohon maaf, anak-anak kita, terutama anak-anak yang tidak punya jaringan atau tidak terakses internet, tidak punya alat, atau tidak punya orang tua yang bisa mendampingi, maka selesai sudah. Bapak Ibu, maka saya berharap ada pendataan juga ikut turun teman-teman itu untuk memastikan sekolah-sekolah itu prokes. Sekedar data, maju sedikit Mas. Inilah kondisi saudara-saudara kita yang kemarin dilaporkan oleh Bapak Ibu yang terpapar COVID. Jumlahnya lumayan banyak, 900 turun Mas, 513, dan Jawa Tengah di PGRI itu jumlah kematiannya tertinggi untuk guru dan tenaga kependidikan. Kita berdoa mereka husnul khotimah. Tetapi berikutnya kalau bisa, mari kita minimalisir. Jangan sampai lada lagi. Jangan sampai ada guru yang tidak mau vaksin. Jangan sampai ada guru yang tidak prokes, ini loh masalahnya. Saya kira pengurus tidak boleh bosan untuk ini. Prokes, prokes, prokes. Sampai-sampai saya mungkin kelewatan. Setiap ngomong tetap pakai ini, kecuali makan ya. Kenapa? Ini masalahnya juga di sana untuk melindungi. Yang kedua, edukasi. Jadi rekoso, ngeten ya rangkep ya Pak Benoy. Pak Heri rangkep ngomong apa gitu loh. Saya usahakan itu. Karena apa? Inilah cara terbaik yang harus dilakukan oleh kita sebagai pendidik. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk itu maka saya berharap ini di sekarang ini kita sedang berhadapan dengan kemungkinan PTM dihentikan. Mari kita bantu gubernur kita. Caranya bukan hanya sekedar membela, tapi memastikan tidak terjadi lagi di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, kembali Mas.
Lalu ada hal yang juga perlu menjadi prioritas kita. Kawal vaksinasi guru, kalau masih ada guru yang belum vaksin, tolong dipastikan, diperjuangkan agar segera divaksin. Bahkan sekarang sudah ada gagasan dari Komisi 10, anggota Komisi 10, pendidik harus di booster vaksin ketiga. Setuju tidak kita? Walaupun rada sumeng sih ya Pak, nanti ditembak pakai Moderna, wah rada tuang residi gitu. Kalau setuju berarti kita akan berikan dukungan untuk itu. Karena apa? Terutama guru SDTK itu belum divaksin. Maka jangan sampai guru yang nularin gitu. Kita akan dukung itu Komisi 10 yang punya pemikiran itu. Demikian juga untuk anak-anak. Harus segera divaksin yang sudah memungkinkan. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya terkait anggota baru, naik Mas ya. Dan pengawalan tes sudah saya sampaikan tadi. Terus lanjut aja. Yang terakhir Bapak Ibu, ya itu Mas, naik sedikit. Inilah hasil Rakornas yang nanti akan banyak dibahas teknisnya oleh Pak Sekum. Pertama, porseni ditunda hingga 2023. Rencana puncak HUT PGRI di Surabaya sementara dipending. Nunggu perkembangan. Nah, kondisinya terus membaik, bisa jadi kita bersama-sama ke Surabaya. Nah, kondisinya membaik. Tapi kalau tidak, berarti tetap daring. Waktunya masih menyesuaikan. Saat ini bersama organisasi Muhammadiyah NU dan Forum Rektor sedang menggagas pendirian Konsorsium Pendidikan Indonesia. Karena apa? Karena dirasa ada kegentingan. Ya. PGRI juga ingin menginisiasi usaha-usaha PGRI yang relevan. Nah, Jawa Tengah apa ya sih perlu, ora ya. Wis dimanfaatkan dulu, dikembangkan. Nah, ini transformasi PGRI di era digital. Saya kira Bapak Ibu Wakil Ketua, Pak Seko, Pak Sekretaris, saya kira harus kita kembangkan. Kalau Pak Sabtono di SLCC kurang itu tenaga-tenaga IT, cari guru-guru terbaik. Pak Hoeri tanya itu yang Semarang, siapa yang hebat? Ajak. Dosen-dosen kami ini sekarang juga sudah ada nih, Pak Aris ini ahli TI yang sudah ada. Bawa masuk, kembangkan TI kita. Lanjut. Nah, berbagai persiapan saya tidak ingin bacakan karena Bapak Ibu sudah mendapatkan. Nanti juga oleh Pak Sekto akan disampaikan. Lanjut, ini banyak. Saya kira ini hal-hal yang kemarin disampaikan, termasuk beberapa. Terus Mas, ya ini. Terus ini saya ngutip punya Bu Nifah aja, tapi banyak yang belum itu ya. Ini program mandatori, saya kira Bapak Ibu juga sudah dapatkan kemarin. Ini APKS ya. Ya, saya kira Bapak Ibu sebagai pengantar mungkin ini cukup karena nanti masing-masing akan dibahas oleh teman-teman Wakil Ketua, Sekum, Bendahara. Maka sekali lagi kepada Bapak Ibu, insya Allah kita sudah dalam track yang benar bagaimana bersama-sama menjalankan organisasi ini. Namun sekali lagi di hadapan kita itu masalah begitu besar. Kita harus komitmen memajukan pendidikan karena ini kunci Indonesia maju. Tetapi pendidikan itu kuncinya ada pada guru. Maka kata kunci guru kapabel dan guru sejahtera harus menjadi bagian penting dari perjuangan kita. Jangan tidak seimbang. Jangan hanya memperjuangkan kesejahteraan saja, tapi juga memperjuangkan kualitas atau kompetensi. Maka APKS SLCC ini harus menjadi tonggak di depan.
Dan kepada teman-teman, kalau ada yang tanya, teman-teman P3K yang sudah diangkat, yang SMA, yang terus lagi berjuang, minta setelah gaji dapat, mau lebaran juga, terus sampai kita ogro-ogro ya, provinsi itu, sampai kita katakan, oh ora mesake mento, mbok dirasake wis ora bayaran sekian tahun dindek bayarane honore masa jadi P3K kok ora dibayar-bayar itu sampe. Akhirnya dibayar. Tadinya ngomong Pak duitnya ra ono Pak lho. Mosok ono negara ora duwe duit lho. Akhirnya dibayar waktu itu. Tunjangan profesi sudah dalam proses, tapi sekarang lagi minta untuk segera dapat tunjangan kesejahteraan dari provinsi yang SMA. Kami mengatakan, Mas, sing sabar ya Mas. Kondisi lagi ngene. Kowe kok dino-dino njaluk terus kaya apa? Saya maaf ya. Lama-lama malu juga kan. Bolak-balik usul kuwi PGRI sing diusul kuwi cuma ngono tok misalkan gitu. Saya minta sabar gantian. Ini saiki urusane gek P3K sing agek daftar. Sing wis jelas statusnya kita perjuangkan. Gajinya sudah, tunjangan profesinya sudah. Kalau TPP-nya belum, yosok lah. Nah ngomong kadang-kadang ya orang enak banget itu. Katanya P3K sama dengan ASN, tapi faktanya saya tidak dapat TPP, gitu ya. Ini tadi saya memang sampaikan, mohon maaf ya, ojo kabeh dijaluk saiki. Karena apa? Berjuang juga pakai cara. Saya kira itu, Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Terima kasih semua telah hadir dan bersemangat, dan mari kita, kalau ada yang kami sampaikan, ada yang perlu Bapak Ibu mungkin usulkan lebih dari itu, kita diskusikan bersama-sama dalam forum ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, termasuk teman-teman di kabupaten masing-masing, pengurus pleno kabupaten, kota, dan cabang. Terima kasih bisa mengikuti acara ini walaupun secara virtual. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti dengan baik dan tetap sehat. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah yang telah menyampaikan secara gamblang, secara jelas, dan juga terukur berkait dengan strategi-strategi PGRI Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menampung aspirasi, menyalurkan aspirasi berkaitan dengan anggota dan bukan anggota, tapi tetap itu guru. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, serta Rakornas, bahwa ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan dari apa yang disampaikan Pak Ketua. Yang pertama, bahwa sifat organisasi PGRI yang unitaristik, kita tidak boleh membedakan kedudukan, asal-usul, status. Kita tahu yang terkait dengan P3K, kayak guru-guru tentu saja bukan, ada yang bukan anggota. Namun demikian bahwa panggilan sebagai organisasi perjuangan itu tidak boleh membeda-bedakan, dan justru itu peluang kita dalam rangka mengelus beliau yang belum anggota menjadi anggota PGRI, dan terus mengasah organisasi ini sebagai alat yang tajam untuk mencapai tujuan yang kita harapkan, yaitu terwujudnya PGRI sebagai organisasi profesi terpercaya, kuat, dan bermartabat. Oleh itu Bapak Ibu sekalian dipersilahkan untuk menjabarkan nanti pada kabupaten kota masing-masing. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tiba saatnya kita akan membahas acara kegiatan yang kedua,
yaitu dalam rangka Hari Ulang Tahun PGRI ke-76 dan juga Hari Guru Nasional tahun 2021, saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan panduan dari PP PGRI. Ya. Karena apa? PP itu biasanya kalau ngundang provinsi ya ngundang kabupaten. Ya. Sehingga saya juga bingung kadang-kadang alur apakah perlu saya sosialisasikan lagi. Ya. Yang kadang-kadang mungkin aja. Ini faktual dan terus begitu. Padahal PGRI Provinsi Jawa Tengah ini tidak pernah dan belum pernah mengirimkan surat dengan alur langsung kepada cabang atau ranting. Pasti lewat kabupaten atau kota sebagai koordinator. Cabang yang kuat adalah memperkuat kabupaten. Kabupaten kota yang kuat akan memperkuat organisasi tingkat provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya tidak pernah menyalahkan. Mudah-mudahan kalau kami share atau kirim surat lewat email itu justru memperkuat dan mengingatkan apabila lupa. Bapak Ibu sekalian, ada panduan dari tentang hari ulang tahun ini, ada panduan dari PB. Kemudian kami buatkan panduan dari provinsi yang sudah kami aturkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk panduan kegiatan tingkat provinsi Jawa Tengah. Nanti agar tidak terjadi overlapping tingkat kabupaten dan juga ranting yang mengadakan kegiatan, semuanya disesuaikan dengan situasi kondisi yang ada. Oleh karena itu akan kami sampaikan panduan kegiatan mengkait dalam rangka Hari Ulang Tahun PGRI yang ke-76 sekaligus Hari Guru Nasional tahun 2021. Dengan harapan nanti mungkin ada saran-saran beberapa hal, karena ini sudah merupakan perpaduan, kami sesuaikan dengan panduan yang dari BB. Termasuk lomba-lombanya yang kami telah lampirkan itu. Untuk itu saya mohon Pak Sabtono, Wakil Sekretaris, untuk menyampaikan panduannya sekaligus beberapa hal lomba secara singkat untuk diketahui oleh para peserta rakor. Dipersilakan. Bapak Ibu sekalian, mohon izin pimpinan rapat koordinasi untuk memandu mencermati buram ataupun rakor kit yang sudah kita terima. Adapun paparan ini kita akan bagi, yang pertama adalah kegiatan HUT ke-76 PGRI dan HGN tahun 2021. Kemudian nanti yang kedua adalah kegiatan workshop. Mungkin kita bisa urutkan dulu. Workshop yang dimaksud adalah workshop gerakan revolusi mental. Kemudian yang ketiga adalah workshop mandatori, tindak lanjut lingkar belajar guru LPG, kerjasama PGRI dan Education International EI. Kemudian dalam hal ini mungkin kita akan mulai yang pertama, tadi informasi dari Bapak Pimpinan Rakor bahwa terkait dengan peringatan perayaan HUT ke-76 PGRI dan HGN 2021, sebagaimana sudah diinformasikan, pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah mengadaptasi, insya Allah tidak ada satupun yang tertinggal. Kita mulai dari pendahuluan, pedoman pelaksanaan kegiatan peringatan HUT ke-76 PGRI dan Hari Guru Nasional. Untuk tahun ini mengambil tema sebagaimana tertulis di sana, bahwa bangkit guruku, maju negeriku, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, dengan tagline guru menolak menyerah karena corona. Nanti ini bisa juga diadopsi di daerah. Kemudian tujuan kegiatan saya kira cukup jelas. Jenis kegiatan ini juga kita sudah adaptasi apa yang menjadi panduan dari PB PGRI. 1. Pemasangan bendera serta spanduk dengan tema HUT ke-76 PGRI
dan HGN tahun 2021, bakti sosial. Yang ketiga, kegiatan ilmiah dan lomba. 4, ziarah dan doa bersama. Kemudian 5, upacara peringatan HUT ke-76 PGRI dan HGN tahun 2021. Selanjutnya akan ditutup, di mana kita menyebutnya seperti biasanya adalah acara puncak peringatan HUT ke-76 PGRI dan HGN tahun 2021. Adapun ketentuan sebagaimana di halaman 2 pedoman pelaksanaan HUT PGRI Provinsi Jawa Tengah adalah 1. Pemasangan bendera. Pemasangan bendera serta spanduk dilaksanakan serentak di seluruh Jawa Tengah mulai tanggal 1 November sampai dengan 5 Desember tahun 2021. Selanjutnya bakti sosial, nanti ini bisa disesuaikan di kota kabupaten, namun di provinsi membaginya menjadi 3 bagian penting. Yang pertama adalah pemberian bantuan air bersih, 2 pembagian hand sanitizer, kemudian pembagian sembako. Yang ditanyakan oleh banyak guru sekaligus anggota PGRI itu kegiatan ilmiah dan lomba. Kegiatan ilmiah mencakup 4 hal. 1. Penelitian permasalahan pendidikan di masa pandemi. 2. Pelatihan penulisan berita organisasi di media sosial. Selanjutnya, webinar nasional transformasi digital menuju pembelajaran inspiratif dan menyenangkan. Selanjutnya, refleksi pendidikan di masa pandemi tahun 2021. Terkait dengan kegiatan lomba, ada 9 macam lomba yang ini juga kita adaptasi dari pedoman dari PB PGRI. Namun demikian kita juga menambah, terutama kita mengakomodir aspirasi dari anggota, yaitu 1. Lomba guru menulis, lomba film pendek, 3. Lomba solo vokal, 4. Senam PGRI, 5. Pembelajaran jarak jauh inspiratif, sekolah inspiratif, seni tari, 8. Guru Limpik, ini kita sifatnya mengikuti apa yang dilaksanakan oleh PB, di mana sampai hari ini belum ada juklak-juknisnya, termasuk juga siswa Limpik. Adapun ketentuan teknis dan jadwal lomba ada di bagian akhir. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu peserta nanti boleh menyampaikan pertanyaan, usulan, rekomendasi dan sebagainya langsung secara verbal maupun tertulis agar waktu rakor ini efektif. Selanjutnya yang keempat, ziarah dan doa, ini insya Allah akan kita laksanakan juga. Terbatas 1, makam Bapak Ketua Dr. Andes Haji Karsino, makam Bapak Dr. Subagio Broto Sejati, makam Bapak Dr. Haji Sulistyo, dan makam Bapak Taruno. Kemudian ini akan kita rangkaikan dengan doa bersama dan didahului dengan ceramah. Adapun upacara peringatan HUT ke-76 PGRI dan HGN tahun 2021 yang akan kita laksanakan tentu saja dengan melihat situasi dan kondisi terkini nantinya pada tanggal 25 November 2021 diikuti oleh segenap jajaran PGRI Provinsi Jawa Tengah. Untuk tingkat provinsi Jawa Tengah akan dilaksanakan di kampus 4 Universitas PGRI Semarang. Kemudian upacara HUT ke-76 PGRI dan HGN akan dilaksanakan juga harapannya di setiap kota kabupaten mengacu ketentuan yang ada dan dilaksanakan tentu saja dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Acara puncak peringatan HUT ke-76 PGRI dan HGN tahun 2021 tingkat provinsi Jawa Tengah insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 4 Desember 2021 di Balairung Universitas PGRI Semarang. Rencananya kita akan melaksanakannya secara blended seperti hari ini, hanya tempatnya yang berbeda. Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan tingkat nasional kita akan berpartisipasi di samping tadi 2 hal yang disampaikan di atas, guru Limpik dan siswa Limpik yang sampai hari ini belum ada juklak-juknisnya dari Jakarta,
kita juga akan berpartisipasi di dalam mencalonkan penerimaan anugerah guru, kepala sekolah, pengawas, tenaga kependidikan, daerah 3T berdedikasi. Selanjutnya anugerah Dwija Praja Nugraha, kemudian anugerah Cendekia Cipta Pradana. Selain itu Bapak Ibu sekalian, kita juga akan berpartisipasi dalam webinar dan workshop virtual tingkat nasional dan juga hadir dalam acara puncak HUT ke-76 PGRI HGN tahun 2021. Sekali lagi, untuk detail pelaksanaan, ketentuan lomba ada di lampiran, mohon nanti masukan saran bisa disampaikan langsung, bisa juga model ditulis supaya nanti bisa kita tanggapi keseluruhan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang kedua, izin untuk menyampaikan perihal workshop sekolah pelopor gerakan nasional revolusi mental. Di bagian ini juga sudah ada di dalam materi rakor, Bapak Ibu bisa mencermati bahwa rencananya workshop sekolah pelopor gerakan revolusi mental untuk Provinsi Jawa Tengah akan diselenggarakan secara daring melalui aplikasi Zoom. Tepatnya adalah tanggal 11 dan 12 Oktober 2021. Peserta workshop direncanakan 240 peserta di tiap-tiap provinsi, nanti mewakilkan seluruh PGRI kabupaten kota. Kemudian komposisinya ada guru, kepala sekolah dan pengawas di semua jenjang, sekolah dasar, sekolah menengah pertama atau yang sederajat, SMA SMK, serta guru madrasah dan IP LP PGRI. Berkaitan dengan itu, dimohonkan pada Bapak Ibu pengurus kabupaten kota untuk mulai memasukkan siapa yang akan diusulkan mengikuti kegiatan ini melalui tautan URL sebagaimana sudah ditulis di dalam aturan ini. Setiap peserta menggunakan laptop dan selama workshop tersebut dimohon untuk tetap membuka ketentuannya, videonya ya, jadi tidak disambi-sambi itu maksudnya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan pandu menyamakan persepsi tentang informasi ketiga, yaitu pelaksanaan workshop program mandatori PGRI Lingkar Belajar Guru untuk Provinsi Jawa Tengah. Sebagaimana dalam tayangan PowerPoint ini, Bapak Ibu nanti akan bisa mencermati juga bahwa PGRI bersama-sama dengan EI Konsorsium Project melaksanakan workshop Lingkar Belajar Guru atau LBG di 12 provinsi. Jawa Tengah termasuk salah satunya, dan kebetulan kita hanya mendapatkan 3 atau dijatah untuk 3 kota kabupaten. Pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah menghitung kalau 3 ini perlu dipikirkan sebarannya, kita punya 6 karisdenan, maka 3 ini dengan sangat terpaksa nanti kita akan berikan. Untuk itu kami mohon yang terhormat Kabupaten Banyumas, Bapak Sarno, Pak Kasiato, mohon berdiri Pak, sekaligus sanggup atau tidak melaksanakan ini Bapak? Sanggup ya, terima kasih. Yang kedua, Kabupaten Batang, Pak Arif dan Pak Afif untuk berdiri, sanggup tidak melaksanakan ini Pak? Siap, terima kasih. Yang ketiga, Temanggung, kepada Bapak Slamet, Pak Suroto, mohon berdiri, sanggup atau tidak Bapak? Sanggup ya. Bapak Ibu, inilah ya, usulan dari PGRI Provinsi Jawa Tengah untuk mengirim 3 kabupaten mewakili 3 karisdenan. Banyumas untuk karisdenan Banyumas, kemudian karisdenan Kedu diwakili oleh Temanggung, dan karisdenan Pekalongan oleh Kabupaten Batang. Detailnya Bapak Ibu, kegiatan ini akan dilaksanakan untuk jatah di Jawa Tengah, jadwalnya masih di tanggal 18 sampai dengan 21 Oktober. Ini kita akan bersama-sama dengan DKI.
Adapun detail draft schedule dan aktivitas tahun 2021 sebagaimana ada di dalam matrik di tayangan ini. Kemudian peserta workshop tadi itu akan diikuti oleh 5 pengurus provinsi, ketua, unsur sekretaris umum, unsur bendahara, pengurus yang mengelola keanggotaan, dan pengurus lainnya yang relevan. 9 pengurus dari 3 kabupaten kota tadi sudah ditentukan, ya. Kita usulkan ada 3 tadi, unsur ketua, unsur sekretaris, dan pengurus yang mengelola keanggotaan. Narasumber ini nanti akan menghadirkan dari pengurus besar PGRI dan National Project Coordinator EI, Ketua PGRI Provinsi, Education Internasional, 2 LO dari masing-masing provinsi, fasilitator, lingkar belajar guru, dan kepala daerah atau kepala dinas pendidikan. Metode workshopnya akan dilaksanakan secara daring, peserta workshop mengikuti kegiatan bersama-sama di gedung PGRI. Kriteria tentuan pemilihan, meskipun tadi provinsi mengusulkan 3 itu, perlu diperhatikan adalah karena zonanya zona hijau, kepengurusan masa bakti 22, dan bagian ini saya kira semuanya sudah, yaitu lunas iuran dan hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan terkait dengan kondisi daerah masing-masing. Tempat pelaksanaan, kantor ataupun gedung PGRI provinsi dan kota. Untuk pembiayaan Bapak Ibu sekalian, yang pertama bersumber dari PB Education Internasional, membiayai transport, kemudian kontribusi yang dianggarkan untuk wilayah ini besarnya juga sudah ada di dalam tayangan ini, termasuk detail kontribusi dari provinsi, kabupaten. Kemudian akhir dari kegiatan LPG, lingkar belajar guru ini, kita akan harus, atau lebih tepatnya mempertanggungjawabkannya dalam bentuk pelaporan. Pelaporan dilaksanakan disertai dengan foto dan video dokumentasi. Kemudian juga pelaporan adalah juga terkait dengan administrasi, 1 kwitansi, 2 tanda terima, laporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan. Selanjutnya kepanitiaannya adalah 1 staf sekretariat PB PGRI, staf sekretariat Educational Internasional dari Jakarta, staf PGRI SLCC, staf PGRI Provinsi. Tindak lanjut workshop mandatori ini diharapkan membentuk kelompok kerja LPG, menentukan topik-topik LPG, melaksanakan LPG di minimal 6 sesi di PGRI cabang. Itu bagian yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk segala perhatian, mohon maaf untuk segala kekurangan. Saya kembalikan pada pimpinan rapat koordinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.